Tapi melihat klan Kaisar Ke kali ini, tampaknya benar. Sejauh ini, banyak latar belakang telah terungkap. Kaisar Ke, Kaisar sendiri, juga tahu bahwa semakin cepat dia meninggal, semakin cepat dia bisa melakukan konfrontasi yang sebenarnya dengan Kaisar. Berani. Tapi kurasa, bahkan jika klan Kaisar Ke putus asa, Kaisar Ke sekarang yang paling banyak, dan itu hanya untuk memaksa jalan kepunahan. Apakah itu hanya memaksakan paku Extinction Rod? Qin Yichen sedikit mengernyit. Sepertinya dia memang di depan tugas menjelaskan Kaisar kepada Kaisar dan menyelesaikan rencana pertempuran antar Kaisar. Yichen, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kamu bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Qin Yichen mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Lianwu, dia kembali ke aula umum lagi setelah berlatih Haoi Universe Jue dan Longwu Fighting Heaven Jue. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk menerobos. Pada saat ini, dia hanya pencapaian besar di alam Daozun. Tetapi dibandingkan dengan warisan yang ditinggalkan oleh dua leluhur Kaisar Naga, alam budidaya tidak terlalu mudah. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa karena ranah budidaya cukup sederhana untuk Qin Yichen, ia menyangkal pentingnya ranah. Bai Guanxing benar, semua kebijaksanaan didasarkan pada kekuatan. Jika alam tidak penting, puluhan ribu orang tidak akan memukuli kepala mereka untuk harta yang mengandung kekuatan. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen tidak kekurangan harta, hanya banyak prajurit Dao yang ditangkap dalam pertempuran pertama Tianhe. Dan sekarang dia memenuhi syarat untuk menikmati semuanya. Waktu berlalu, tetapi Qin Yichen juga merasakan kesulitan untuk menjadi lebih kuat di alam semesta. Harta yang agung adalah satu hal, dan bahkan jika ada cukup harta, dan bahkan Taoisme tertinggi dari klan Kaisar, kecepatannya sangat tinggi saat berlatih. Lambat. Qin Yichen tidak tahu apakah itu karena dewa bawaan. Terlebih lagi, dia ingin memurnikan dan menyempurnakan dewa sendiri. Namun, ketika dia melihat Daozun, dia tahu Kaisar. Dan Qin Yichen samar-samar mengerti mengapa leluhur kedua Kaisar Ke adalah paman Kaisar. Tetapi alam saat ini hampir diambil alih oleh Kaisar. Kaisar Ke sudah bersiap untuk menerobos menjadi seorang Kaisar. Dan meskipun leluhur kedua Kaisar Ke juga merupakan Kaisar raksasa yang sudah lama terkenal, tampaknya setidaknya dia belum menunjukkan ide yang mendesak untuk Kaisar Cheng. Qin Yichen memperkirakan bahwa ini terlalu banyak fondasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Kaisar. Terlepas dari bakat, belum lagi Qin Yichen juga tahu bahwa untuk dapat berkultivasi ke ranah Kaisar, bakat leluhur kedua Kaisar Ke tidak akan pernah buruk. Tetapi bahkan jika klan Kaisar adalah seorang Kaisar, dia harus membuat pilihan untuk keseimbangan sumber daya. Setelah perjuangan Kaisar terakhir tenang, yaitu setelah Tiandi saat ini naik tahta, klan Kaisar Ke harus memiliki pemimpin baru untuk mendukung klan Kaisar Ke. Oleh karena itu, orang kuat generasi kedua Kaisar Ke harus mundur ke belakang layar dan memberikan dukungan penuh. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Cheng. Mungkin biaya untuk menjadi Kaisar sangat tinggi. Kaisar Ke harus mengutamakan Kaisar Ke yang paling potensial dan bijaksana. Terlebih lagi, paman Dike, yaitu leluhur kedua Dike, dan generasi saudara mereka, memiliki 7 saudara laki-laki. Bahkan jika ayah Dike meninggal karena suatu alasan, masih ada 6. Budidaya untuk Kaisar membutuhkan fondasi. Selain itu, para tetua dan murid muda dari klan Ke Dewa. Qin Yichen dapat memahami bahwa semakin tinggi dia berdiri, semakin banyak orang yang kuat akan mengikuti. Tetapi bilik yang bertanggung jawab akan lebih besar. Antara lain, ratusan juta prajurit dewa dan jenderal yang hanya 3 kali melewati Zhenmo Buan, Yu Tiangwan, dan Wen Tiangwan, konsumsi harian tak terhitung. Patriark klan kekaisaran tidak mudah menjadi. Qin Yichen menghela nafas, tetapi ini tidak menunda kultivasinya, dan ranah Dao ruang waktu kental di aula umumnya masih 10 kali jaraknya. Setelah lebih dari 2 bulan dari dunia luar, Qin Yichen telah mencapai puncak Daozun. Jika ini ingin memberitahu Putri Wenxing, saya khawatir dia akan gila lagi. Faktanya, dengan ini, kita bisa melihat aspek luar biasa dari ruang dan waktu Daoji dan Qin Yichen. Anda tahu, ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya lebih dari 20 tahun yang lalu, Qin Yichen hanyalah Kaisar Tuhan, dan Putri Wenqing sudah dekat dengan Daozun. Tak perlu dikatakan, jarak antara God Emperor dan Daozun. Tetapi sekarang, ranah Qin Yichen dan Putri Wenqing hampir sama. Selain itu, jangan lupa bahwa Qin Yichen disukai karena identitas dewa bawaan. Tetapi Putri Wenxing selalu menjadi permata di tangan klan Kaisar Ke. Haru. Tuhan tidak pernah kekurangan sumber daya. Terlebih lagi, Qin Yichen masih perlu melatih kekuatan supernatural Tao lainnya, dan dia juga perlu berlatih Lu Jiangur, yang membutuhkan waktu tidak kurang dari warisan Putri Wenxing dari klan Kaisar Ke. Namun, apa yang tidak diketahui Qin Yichen adalah bahwa di alam semesta kuno yang jauh dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, sebuah lubang hitam sangat dalam dan megah. Lubang hitam itu secara bertahap melonjak dengan jejak bintang. Dan tiba-tiba alam semesta yang kabur tapi kuno muncul. Sepotong alam semesta itu tampak jauh sekali. Meskipun terlihat sangat indah dari kejauhan, ada pemandangan seperti itu di alam semesta,
Itu tidak bisa dipercaya. Fluktuasi seperti itu menyelimuti dunia, dan bahkan bercak bintang di sekitar tertarik ke alam semesta yang kabur. Tetapi seperti batu yang tenggelam ke laut, mereka hanya dapat menyebarkan titik awal. Anomali seperti itu mengejutkan dunia, secara alami dengan cepat menarik perhatian Tuan di sini. Keciut. Saya melihat sesosok berkepala jubah, dengan wajah seperti ras manusia. Tetapi di bawah jubah itu tubuh seperti ular naga-naga menggembung, matanya tertutup, dan pada saat ini, perlahan terbuka. Begitu mata terbuka, dunia berubah, matahari dan bulan berbalik, dan bintang-bintang kembali. Mata yang membuat kekacauan waktu itu menatap alam semesta untuk waktu yang lama, dan seorang pria kuat dari istana iblis kuno bertanya, "Leluhur tua, pernahkah kamu melihatnya?" Zhu Jiuyin perlahan berbicara, dan suaranya seolah menembus ke alam semesta. Ini adalah ruang dan waktu era primordial. Lubang hitam tampaknya telah merobek sudut alam semesta, dan bahkan membuka turbulensi ruang waktu. Era hebat. Tanda seru. Ada orang-orang kuat di sekitar yang heran. Mungkin leluhur salah paham tahun berapa era primordial? Apakah klan saya pernah memerintah? Zhu Jiuyin perlahan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk membedakan dari sudut yang terbuka ini. Sepertinya lebih tua dari yang kamu kira. Wow. Pada saat ini, saya melihat sekelompok cahaya ilahi menembus dunia, dan kepala pria itu mengenakan baju besi yang cemerlang. Baju besi itu bersinar dengan kemegahan, membuat bayangan ilahi ini semakin kuat, seolah-olah menghancurkan dunia. Turbulensi ruang dan waktu di era primordial? Laporkan ke Yang Mulia cepat. Namun, Zhu Jiuyin tidak takut, dan melirik sedikit bayangan ilahi, menyempitkan matanya yang membuat matahari dan bulan berbalik. Ditian, Anda telah melewati batas. Aku melihat turbulensi baju besi dan cahaya yang mengelilingi bayangan dewa, tetapi sulit untuk mengguncang kekuatan ilahi dari dunia yang hancur. Kaisar Dewa Suai berkata dengan ringan, di bawah seluruh dunia, itu adalah Kaisar Bumi. Dengan lambaian lengan baju besar Jiuyin, saya melihat bahwa waktu benar-benar seperti waktu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke dunia luas dalam sekejap. Keesokan harinya, Qin Yichen khawatir. Turbulensi ruang dan waktu yang diduga era primordial telah muncul di alam semesta, dan dikatakan lebih awal dari periode Perang Lik.